Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan papan interaktif digital. Yang pertama, kita menyalakan, yaitu menggunakan power on di sebelah kanan. Ini adalah menu yang ada pada PID. Tadi sudah melihat bagaimana menggunakan power on untuk menyalakan dan bagaimana cara untuk men-shutdown, men-close-nya. Langsung matikan atau mulai ulang. Untuk menu kembali, kita kembali. Selanjutnya adalah kita menggunakan papan tulis. Dan ini papan tulis, latarnya bergaris-garis. Bisa kita rubah latarnya dengan menggunakan pengaturan ubah latar belakang. Ini berubah, sudah tidak ada garisnya. Kita mau rubah, ini juga bisa untuk menulis yang rapi. Kita merubah bentuk seperti ini, pengaturan lagi, masuk ke bentuk yang lain, masuk ke bentuk ubah latar belakang. Kemudian bagaimana cara menulis? Kita menggunakan menu sikat. Sikat, kita menulis. Bagaimana cara menghapus? Kita bisa menghapus satu-satu ya, atau bisa ditahan sedikit, kemudian menggeser, selesai menulis dan menghapus. Di sini ada menu stabilo. Tentu stabilo itu digunakan untuk memberikan tanda highlight ya, atau fokus. Misalnya perlawanan melasmi kelamin, kita menggunakan stabilo, kita langsung masuk ke menu stabilo. Ganti warna merah, kita kembali, menghapus, geser kembali. Bagaimana caranya kita menggunakan tulisan yang standar dari tulisan biasa menjadi tulisan standar? Kita masuk ke sini, kemudian masuk ke setting penulisan, kemudian transkripsi kata standar. Masuk ke sikat,
itu standar ya, tulisan kita menjadi bagus. Kita merubah kembali, kita ini lagi kembali ke normal. Terus kembali tangan sedikit. Kemudian kita lihat di papan tulis ini ada memasukkan. Sini ada menu foto. Misalnya kita masukkan menu foto untuk dijadikan sebagai media belajar. Kita mau close, langsung kita saja. Ada menu grafik. Kita bikin grafik. Kalau kita mau melanjutkan dari menu grafik, kita masuk ke menu alat misalnya. Kita mau mengukur berapa senti. Ukur. Oke, kembali. Masuk menu alat. Kemudian misalnya kita ingin menggunakan ini juga tabel, kita bisa bikin tabel. Kemudian oke, sesuaikan dengan ini. Kemudian grafik tadi sudah ya, ini bisa. Kemudian ini kita bisa menggunakan alat untuk mengukur. Saatnya jam 7 dimulai. Semua ada kemudian musik. Nah, apabila kita ingin membuat papan tulis ganda, kita tinggal diganda. Kita mau menghapus seperti biasa. Ini kita keluar dulu. Kita menghapus semuanya dulu. Close. Kemudian kita membuat papan tulis ganda. Puas, keluar. Kemudian jika kita ingin mencari data pada pencarian web, kita tinggal klik. Misalnya sih adalah rumah belajar, rumah pendidikan. Kita mungkin menggunakan rumah pendidikan. Kita ingin mencari data berkaitan dengan kelas, misalnya kita mau ingin mencari gambar ya, gambar Burung Cendrawasih, rumah adat Papua. Kemudian kita bisa untuk mengambil gambar dari sini dengan ini. Klik menu ada di sini, ada kemudian ambil, kita bisa mengambil data yang kita butuhkan atau sumber yang kita butuhkan. Bisa mencari yang lain juga.
kita masuk ke ini, ambil, kemudian kita bisa perkecil untuk gambar yang kita butuhkan saja. Kemudian ini dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa menggunakan satu papan tulis dan satu sumber belajar, misalnya kita mengambil dari YouTube. Kita klik di sini, kemudian kita masuk ke beranda, kita ambil YouTube. Sejarah Kabupaten Sorong. Kemudian setelah kita dapat sumber belajar dari YouTube, kita masuk ke ini, ke kanan, pisahkan. Ini ada YouTube. Mungkin nanti di sini ada sumber belajar yang akan kita perlihatkan kepada murid-murid, dan sini mungkin langsung jawab. Kita bisa melakukan asesmen formatif. Kemudian kita bisa balik dan masuk ke sini. Kita masuk beranda lagi. Kita bisa misalnya melihat rumah pendidikan. Ini rumah pendidikan, ada ruang GTK, ada beberapa layanan termasuk ruang murid. Ini ada 10. Sumber belajar. Kita bisa menentukan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ini. Kemudian kita masukkan ke dalam pisahkan. Sebelah sini adalah materinya, di sana adalah papan tulisnya. Misalnya ini pelajaran matematika ya, aljabar. Kita masuk artikel atau video, kita tinggal memilih videonya, kemudian kita bisa tekan. Halo teman KJ, ketemu lagi sama Kananda, dan kali ini Kananda mau bahas soal matematika kelas 7 dengan topik Ini cara menggunakan dua layar ya. Kita kembali ke bed. Kita hapus, masih ada bisa. Kalau kita ingin menambahkan layar, ini bisa. Misalnya kita sudah ini ya, menggunakan banyak, kita tambahkan. Halaman kedua, terus lagi tambahkan halaman ketiga, dan seterusnya ya. Kita bisa kembali ini, cabut kembali dia dari awal, hapus. Nah, bagaimana cara supaya anak-anak bisa tulis banyak orang? Ini kalau satu nggak bisa. Ini satu anak, ini kalau ini bisa nggak? Masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke setting penulisan. Ini kita masuk ke banyak penulis. Kalau banyak anak-anak tulis bisa, ini satu, sini bisa, 4, 5, 6 bisa, 10 orang juga bisa nulis semuanya. Kita menghapus,
Set. Kemudian ini kita bisa keluar kembali. Selesai. Kemudian kita shutdown. Kita matikan.